Selamat sore Pak Lanang untuk Ibu Fasil juga. Jadi hari ini saya dan Pak Lanang akan menyampaikan dan mempraktekkan coaching dan di sini saya berperan sebagai coachee sedangkan Pak Lanang sebagai coachnya. Bisa dimulai dari sekarang ya Pak ya. Ya silakan Ya, Pak Lanang dimulai. oke. Selamat sore Ibu Mila. Selamat sore Pak Lanang. Aduh, bagaimana kabar Ibu Mila? Kok saya perhatikan Ibu Mila berbeda hari ini? Apa ada problem atau ada masalah? Apa saya bisa bantu Ibu? Kabar saya sehat Pak Lanang. Eh, Hmm, Cuman boleh nggak Pak saya minta waktunya sebentar saja Pak. Saya mau bercerita sedikit ini tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas Pak. mm-mm. Oh, tentu boleh Ibu. Apa yang Ibu ingin ceritakan pada saya? Ayo silahkan. Begini Pak Lanang, pada waktu kemarin di kelas saya juga menerima laporan dari beberapa anak didik saya. Katanya salah satu anak didik saya bernama Dani sering sekali dia membuat masalah Pak. Mm-mm, Sering mm-mm. bertengkar bersama temannya dan kadang Ya. emosinya tidak terkontrol, Pak. Mudah sekali marah, cepat sekali tersinggung. Dan itu membuat sering ada kegaduhan di kelas, Pak, sehingga membuat suasana kelas tidak nyaman, Pak. Jadi saya sempat bingung ini gimana ya anak ini yang saya harus lakukan kepada Dani, begitu, Pak. Oh, artinya ada seorang, siswa yang bernama Dani, ini agak emosinya tidak terkontrol ya, Bu, ya? Eee, Kalau sebaiknya yang kalau saya pahami, penyampaian Ibu ini tujuan tujuan yang ingin Ibu, hendaki saat ini apa, Bu? Kalau boleh saya tahu? Oh iya Pak, jadi saya pengen sekali cerita ini Pak sama Bapak. Mhm, Ada tujuannya juga sebenarnya Pak. Saya ingin sekali Pak Dani itu biar lebih tenang dalam menyelesaikan masalahnya di kelas atau mungkin Dani itu jadi tidak emosional Pak. Jadi dia iya lebih iya bisa iya. menghadapi masalah dengan teman-temannya, tidak mudah cepat marah dan tidak mengganggu teman-temannya, Pak. Jadi ingin sekali saya apa namanya merubah Dani seperti itu, Pak. Jadi biar lebih tenanglah emosinya, seperti itu, Pak. Oh gitu, berarti Ibu Mila ingin membuat Dani meningkatkan kesadaran emosionalnya ya Bu ya. Jadi Dani yang emosinya yang terlalu tinggi sekarang supaya bisa diterkendalikan. Seperti itu Ibu? Iya Pak Nanang, jadi saya ingin sekali Dani ini biar ada perubahan pada dirinya Pak. Jadi saya ingin Dani itu Mhm, biar lebih tenang, anaknya tidak apa namanya ya, tidak membuat kegaduhan dan tidak mencari eh, mhm, keributan, membuat keributan di kelas Pak. Karena banyak keluhan dari anak-anak didik saya yang lain karena merasa, ya, Bu, Dani sering sekali Bu, dia mengganggu saya belajar. Bu, mhm. Dani itu suka sekali mengambil pulpen saya dan masih banyak sekali keluhan-keluhan yang sering saya dengar dari anak-anak didik saya, Pak. Jadi saya ingin Mhm. sekali ada perubahan di apa namanya kesadaran sosial emosionalnya, Pak. Begitu, Pak. Oh, oh iya ya Bu. Jadi memang sulit sekali sih, memang untuk anak seperti itu. Jadi sehubungan dengan usaha meningkatkan kesadaran yang ingin Ibu lakukan itu untuk, menstabilkan emosionalnya jika dilihat dari skala Ibu antara rentang dari 1 sampai 10, di mana posisi Ibu Mila sekarang ini? Wah, kalau itu saya masih merasa di skala rendah, Pak ya, di skala Mmm, 6, Pak. Saya masih merasa di skala oh, 6 itu rendah sekali menurut saya, Pak. mmm, Jadi oh saya ingin ada peningkatan, Pak. oh saat ini merasa berada di posisi 6 ya Bu ya? Jadi Iya, ideal Pak. Ibu Mila ingin berada di posisi skala berapa ini rencananya ini maunya? Bagaimana ya? Jadi rencana sih saya ingin sekali ada peningkatan, Pak. Jadi ya setidaknya di skala 9 lah, Pak. Jadi biar Mhm, ada saya
perubahan dalam diri Dani sehingga saya bisa melakukan Mhm. apa namanya ya, perubahan pada anak didik saya sehingga dia bisa mengontrol emosinya. Seperti itu mungkin Pak ya yang ingin saya capai, Pak. Oh gitu. Jadi untuk mencapai skala tersebut, kekuatan apa yang Ibu Mila saat ini miliki? Ya supaya meningkat dari Iya. 6 sekarang menjadi 9 itu ada, apa namanya, kekuatan apa yang Ibu miliki? Kalau bisa Kekuatan saya berarti, tahu. seperti kemampuan mungkin Pak ya yang saya miliki Pak ya. Iya, kemampuan Eee, yang dimiliki. apa ya, mungkin begini Pak ya, eee, Mhm, mungkin kekuatan saya, dari segi saya sebagai seorang wali kelas Pak. Jadi kalau menurut saya kan sebagai wali kelas itu, lebih dekat dengan anak-anak, jadi bisa dikatakan sebagai pengganti orang tua lah terdekat di sekolah untuk anak-anak. Kemudian, sebagai wali juga kadang anak-anak kan ya sering mengadu kepada saya mhm, dan juga waktu yang saya miliki, jadi lebih banyak mereka bisa curhat seperti itu. Dan mungkin saya juga apa namanya ya, sudah sempat Pak kemarin itu memposisikan duduknya si Dani itu saya taruh mhm. dia duduk di depan Pak, jadi di depan meja guru biar saya lebih mudah untuk mengontrolnya. Dan itu juga apa namanya keinginan daripada beberapa guru mapel. Namun tetap juga Pak ya, masih belum ada perubahan pada diri Dani Pak. Jadi Oh. seperti itu Pak. Oh begitu, sampai Ibu sudah menempatkan posisi Dani itu di depan meja guru ya, sampai seperti itu. Jadi, Iya sudah. eee, hambatan apa saja lagi yang bisa muncul saat Ibu Mila menuju skala ideal itu? Kalau ada nggak lagi? Nah, itu Pak, kan saya sudah berupaya Pak ya, jadi biar lebih mengontrol, si Dani, saya taruh dia duduk di depan, meja Mhm, guru. iya, Tapi menurut saya, walaupun saya naruhnya itu di posisi depan meja guru, ini bukannya malah ada perubahan, Pak, juga tetap sama. Nah, menurut saya mungkin ini, Pak, ya, ini menurut saya, mhm. hambatan itu muncul dari dalam diri Dani itu sendiri, Pak. Oh, ya Eee, mungkin, ya. jika Dani itu belum bisa dia mengontrol, apa namanya ya, belum bisa menumbuhkan kesadaran diri, Mhm, manajemen dirinya masih kurang dalam mengelola emosi, maka dia itu gampang sekali untuk marah, Pak, dan juga, eee, mengganggu temannya itu, apa ya, usilnya itu loh, Pak, ya. Kadang kan beberapa anak-anak nggak suka iya iya iya, seperti itu. Nah, jadi itu yang heeh. masih menjadi hambatan saya. Jadi menurut saya, yang hambatan yang muncul itu dari dalam diri Dani itu sendiri, Pak. Oke, yang saya tangkap di sini Dani belum memiliki kesadaran diri ya Ibu ya dan Iya, manajemen Pak. diri. Jadi dia sering buat ulah sama Mhm. teman-teman sampai mengganggu ya. Dan sekarang untuk meminimalisir emosional itu apa Ibu ada strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut Ibu? Strategi, Pak, ya. Strategi sih sempet Mhm, saya ada terpikir, Pak, ya, tapi belum pernah mhm, saya coba ini, Pak. Dan juga saya kan oke, sempet lihat-lihat di, apa namanya, di YouTube ada beberapa mhm, iya strategi-strategi iya, dalam menangani anak-anak itu. Contohnya kayak mungkin ya seperti ini, strategi, segitiga restitusi, Pak. mhm, Segitiga restitusi, di mana nanti saya akan berupaya mengajak Dani berbicara secara face to face mhm, dan juga nanti apa namanya mengingatkan kembali ya tentang keyakinan mhm, kelas yang sudah disepakati di kelas bersama rekan-rekan bersama teman-temannya dan juga saya akan menggunakan di kemarin saya lihat di YouTube nih Pak, ada teori control mhm. manager. Bagaimana kita sebagai Oh seorang iya, guru control manager. memposisikan diri Pak sebagai seorang manajer. Mungkin itu strategi yang akan saya gunakan Pak. Oh, bagus sekali itu, Bu. Coba ada namanya, apa namanya, segitiga restitusi ya. Jadi Mhm. secara pendekatan secara langsung. Jadi ada keyakinan kelas itu bisa kita, gunakan nanti dalam, apa namanya, manajer seperti itu. Iya, Bagus sekali itu, Bu. Nah, kira-kira Ibu mulai kapan sih Ibu mau melakukan strategi tersebut?
mungkin secepatnya Pak ya, mungkin mulai besok Mhm. saya akan coba Pak, mudah-mudahan nanti ada perubahan, tapi diawali dengan saya berbicara dulu mungkin dengan Dani, menggunakan Ya. segitiga restitusi. Jadi saya akan memanggil Dani, saya akan mengajak dia mengobrol secara tatap muka berdua gitu Pak ya. Jadi saya rasa mulai besok saya sudah akan melaksanakannya Pak. Wow, baik Bu Mila. Itu, jika strategi itu sudah dilaksanakan, apa yang menjadi ukuran keberhasilan strategi tersebut, Ibu? Kalau saya boleh tahu? Hmm, Jadi dari rencana yang akan saya lakukan itu mungkin dikatakan berhasil, Pak ya. Ini menurut saya dikatakan berhasil apabila ada perubahan lah dari sikapnya Dani. Artinya Dani sudah mulai mengurangi kesalahan yang sama, mungkin seperti itu, Pak. Tidak tidak apa namanya, tidak usilnya, tidak berlebihan, sehingga Iya, iya. mengurangilah keluhan-keluhan dari teman-temannya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Oh iya, bagus bagus Bu. Itu, apa namanya, hasil yang memang harus kita dapatkan nanti ke depan. Jadi baik sekali Ibu, saya ingin tahu apa sih komitmen, yang akan Ibu Mila lakukan nanti? Komitmen. Jadi kalau untuk komitmen, Pak, tentunya saya harus berkolaborasi nih, Pak, dengan guru BK. Kebetulan ada Bagus. guru BK di sekolah juga kan. Kemudian juga dengan rekan-rekan guru mapel dan juga siswa saya di kelas. Dan saya akan meminta bantuan juga kepada rekan-rekan guru mapel untuk mengingatkan selalu tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas saya, Pak. Dan juga saya ingin sekali Pak ada di proses pembelajaran saya akan mengubah sedikit pelaksanaan proses pembelajaran saya. Jadi saya akan menerapkan keterampilan sosial emosional dan memberikannya kepada anak-anak. Jadi untuk melatih sejak dinilah bagaimana mengontrol emosi seperti itu Pak. Itu komitmen yang akan saya lakukan. Oh, penjelasan Ibu luar biasa sekali, Ibu. Jadi, intinya berkolaborasi. Jadi yang Iya bisa Pak. saya rangkum tadi Ibu menjelaskan bahwa Bu Mila akan menerapkan strategi segitiga restitusi dengan dengan mengingatkan selalu tentang, apa namanya, keyakinan kelas bersama guru bidang, ya kan gitu, Bu, ya? Iya Dan benar. pada proses pembelajaran memberikan keterampilan sosial emosional. Iya Ya, benar sekali benar Pak. seperti itu, Bu? Benar Oke, sekali Pak. Nanti saya akan melakukan itu di kelas pada proses mhm, pembelajaran yang akan saya laksanakan Pak. oke, Bu. Baik, saya tunggu cerita Ibu minggu depan ya. Saya ingin Iya Pak. tahu cerita Ibu bagaimana sih Ibu bisa membantu Dani mengelola emosi sosial emosionalnya ya. Apa yang Ibu Mila rasakan saat ini setelah kita berdiskusi nih? Aduh, luar biasa Pak, saya merasa lega Pak. Akhirnya saya tahulah apa yang akan saya lakukan nanti Pak. Yang awalnya Ya, saya bingung mau mau bagaimana ya untuk menangani anak tersebut gitu. Jadi setelah saya bercerita dengan Bapak dan Bapak sudah meluangkan mhm. waktunya untuk saya mendengarkan cerita saya sangat sangat banyak terima kasih Bapak. Ya, Bu. Baik, sama-sama Ibu Mila. Semoga kegiatan Ibu berjalan dengan lancar ya. Dan Tiang juga terima kasih sama Bu Mila sudah percaya kepada Tiang untuk menceritakan masalah-masalah yang dihadapi. Dan nanti saya tunggu ininya, hasil baiknya. Oke, terima Ya kasih. Bapak, terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang Ya, saya rencanakan berhasil dan ada ya, perubahanlah pada diri anak didik saya dan tentunya untuk kebaikan di kelas dan juga di sekolah saya nanti, Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk baik, waktunya hari nggih. ini. Ya, minggu Nggih, depan saya terima akan kasih. kembali Bapak. Nggih, Ya, siap. Ditunggu. terima kasih Bapak.